Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Militer Indonesia makin jadi negara terkuat di ASEAN. Prabowo bakal tambah jet tempur dari Austria. Indonesia semakin jadi sorotan saat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto akan berkunjung ke Austria, usai dari Amerika Serikat. Niat kunjungan Prabowo Subianto itu untuk melihat alutsista yang sudah lama diincar Indonesia semenjak Ketua Umum Partai Gerindra itu jadi Menteri Pertahanan Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 17 Oktober, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Austria pada Selasa 20 Oktober. Dan sama seperti kunjungannya ke Amerika, Prabowo juga mendapat undangan dari Menteri Pertahanan Austria, yaitu Claudia Tanner. Rencana kunjungan tersebut diketahui melalui Surat Menteri Pertahanan nomor 241M 2020 yang ditandatangani Prabowo pada Kamis 8 Oktober. Surat tersebut merupakan surat balasan kepada Menhan Austria, Claudia Tanner, berkenaan dengan minat Indonesia membeli jet tempur Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Udara Austria. Dalam pemberitaan salah satu media Austria, Kronen Zeitung, Selasa 13 Oktober, Prabowo dan Claudia disebut akan menggelar pembicaraan mengenai pembelian Eurofighter Typhoon. Sebelumnya, Prabowo telah mengajukan penawaran pembelian 15 jet tempur Eurofighter pada 10 Juli 2020. Dikutip dari laman resmi Eurofighter, jet tempur Eurofighter Typhoon merupakan hasil kerjasama dari 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. Konstruksi purwarupa pertama dari Eurofighter Typhoon dimulai pada 1989. Kemudian pada 1994, DA1 dan DA2 Eurofighter memulai uji coba penerbangan pertamanya. Pada 1997, tes penerbangan yang ke-500 diadakan di Mersing, Jerman, disusul dengan serangkaian tes berikutnya seperti uji senjata, kapasitas bahan bakar, dan kecepatan supersonik. Pada 2003, Eurofighter Typhoon secara resmi memulai misi operasionalnya di 4 negara produsen pesawat ini. Pada 2007, Austria menjadi negara pertama di luar negara produsen yang membeli pesawat ini, disusul Arab Saudi pada 2008. Misi tempur pertama Eurofighter Typhoon berlangsung di Libya pada 21 Maret 2011, sebagai bagian dari operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, Royal Air Force Inggris yang mengoperasikan Eurofighter Typhoon berhasil mencatat waktu terbang 3.000 jam selama 6 bulan. Sampai saat ini, lebih dari 550 unit Eurofighter telah diproduksi untuk 7 negara, yakni Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, Austria, Oman, dan Arab Saudi. Pesawat tempur itu mencatat total waktu terbang 584.000 per jam, dengan daerah operasi di Eropa, Atlantik Selatan, dan Timur Tengah. Masih dari sumber yang sama, konstruksi rangka pesawat Eurofighter Typhoon disebut menggunakan bahan komposit mutakhir agar tidak mudah terdeteksi radar sekaligus menciptakan rangka yang kokoh. Hanya 15% permukaan pesawat yang menggunakan bahan logam membuat Eurofighter Typhoon berfungsi dengan baik untuk mengoperasikan senyap dan terlindung dari deteksi radar. Material yang digunakan antara lain karbon fiber, aluminium, litium, titanium, dan juga aluminium casting. Di sektor mesin, Eurofighter Typhoon menggunakan mesin jet kembar Eurojet yang mampu menghasilkan daya dorong. Berkat mesin ini pula, Eurofighter Typhoon mampu mencapai kecepatan supersonik dalam waktu yang lebih lama. Mesin ini juga diklaim tahan lama, yakni 1.000 jam terbang tanpa perlu perawatan. Eurofighter Typhoon juga dilengkapi dengan sensor mutakhir yang mampu mengintegrasi dan memutakhirkan data pertempuran secara real-time. Pesawat ini juga dilengkapi dengan piret infrared sensor yang diklaim mampu mendeteksi dan melacak banyak target bergerak. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi Beyond Visual Range Air-to-Air Missile yang diklaim memberi keuntungan lebih dalam duel seudara. Dilansir dari Global Security, Eurofighter Typhoon juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan saat melakukan misi tempur meliputi air interdiction, mampu menjatuhkan muatan besar dari jarak jauh baik pada waktu siang maupun malam. Kemampuan untuk tetap menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama, rangkaian sensornya yang canggih memungkinkan koordinasi yang baik dengan komandan darat, dan identifikasi target individu. Kombinasi akurasi navigasi yang tepat, sensor onboard yang sangat canggih, dan senjata mutakhir
memastikan penargetan yang efektif terhadap pertahanan udara. Mode radar khusus dan data link memungkinkan Eurofighter beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari kekuatan ofensif.